Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah anak-anak ustadz sekalian, Masya Allah. Pada cerah-cerah semuanya, wajahnya, semangatnya, Masya Allah. Karena sudah lama tidak terkena panas matahari, semuanya berada di rumah demi menjalankan syariat yang disampaikan oleh pemerintah kita agar kita selalu bisa tetap di rumah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sampai pada hari ini beliau telah membawa risalah Islam ini dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang, zaman yang penuh dengan kebenaran, dan insya Allah Islam akan hidup sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat tatap muka di sini ya, untuk melaksanakan acara yakni Tarhib Ramadan. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa mendapat manfaat dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di perjalanan. Dan semoga Anda sekalian terus-menerus dalam kegiatan amal saleh. Dan langsung saja lah, karena waktunya sudah berjalan. Insya Allah sebelum kita mulai acara ini akan ada sambutan dari kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah kesayangan kita, yakni Ustadz Nur Syahid. Jadi insya Allah beliau akan menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Jadi anak-anak Ustadz sekalian, kita akan mulai sebentar lagi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nur Syahid, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Silahkan Ustadz. Oke, bentar ya, ulun minggir dulu. Bentar ya, cari yang aman. Ya, silahkan Ustadz. Cari tempat yang aman dulu. Iya. Ini tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nggak suaranya? Lumayan, Ustadz. Tapi agak nyaring sedikit, Ustadz. Agak dinyaring sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang saya cintai siswa-siswi SMP ITA Salam semuanya, dan mungkin juga ada yang ulun hormati Bapak Ibu wali murid SMP ITA Salam Lehari. Alhamdulillah kita sebentar lagi memasuki gerbang Ramadan ya. Dalam hitungan jam, menit, dan detik sebentar lagi kita akan masukinya.
Kita harus bersyukur karena bisa mendapatkan bulan Ramadan, termasuk nikmat yang besar dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Siswa-siswi SMP ITA Salam yang Ustaz cintai, yang pertama Ustaz mohon maaf mewakili seluruh Dewan Guru bila selama ini dalam memfasilitasi proses belajar mengajar banyak kekurangan, banyak kesalahan dan kekhilafan, kami mohon dimaafkan lahir dan batin. Selanjutnya Ustadz juga mengucapkan terima kasih selama proses belajar di rumah. Ananda sudah aktif ya, walaupun banyak kekurangan, karena ini proses pertama dalam sejarah gitu. Dan tidak hanya kita saja, tapi banyak orang ya, seluruh dunia mulai menggunakan sistem daring ini. Dan mudah-mudahan sangat mengharapkan gitu, semuanya bisa menjalani dengan penuh keikhlasan, bahagia, tidak bosan, belajar di rumah, tetap stay at home, ya. Saling menjaga, karena ketika kalian berada di rumah berarti kalian saling menyayangi, baik menyayangi keluarga, teman, ataupun orang-orang di sekeliling kalian. Selanjutnya nanti terkait dengan tarhib, mari kita simak apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fauji dan Ustazah yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menikmati menu-menu ibadah bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti dan kita patut berbahagia. Dan tentunya bulan Ramadan kali ini sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan kita harus terima apa adanya. Allah yang lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Mungkin itu saja yang Ustadz sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya, kepada Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Nur Syahid yang telah menyampaikan sambutannya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz Nur Syahid, walaupun dalam perjalanan tetap bisa aktif dan online. Insya Allah semoga kita doakan sama-sama ya anak-anak Ustadz semuanya agar dijaga kesehatan Ustadz kita, Nur Syahid, kepala sekolah kita, dan juga Ustadz dan Ustazah semuanya. Semoga tetap dalam lindungan Allah. Semoga terus-menerus bisa berbuat amal soleh dan mendukung dalam proses pembelajaran dimanapun kita berada. Tapi acara selanjutnya ini tarhib, ini yang tentang Ramadan, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz sendiri, dan insya Allah semuanya semoga bisa mendengarkan dan bisa mengambil manfaat, khususnya untuk Ustadz sendiri dan untuk antum semuanya. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inna asdaqal hadith wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu banyakan mawabinya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sekalian dan Dewan Guru sekalian, Alhamdulillah kita sudah mencapai waktu yang sangat terkait dengan Ramadan. Terasa sudah hampir setahun dan alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan yakni waktu tersebut akan segera tiba setelah mendengar isbat dari pemerintah pada malam hari ini, insya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bahkan ulama dahulu selama 6 bulan agar bisa sampai pada bulan ini, agar bisa beribadah pada bulan ini, agar bisa bersenang-senang dalam beribadah pada bulan ini. Karena kenapa? Karena pada bulan ini terdapat banyak rahmat, terdapat banyak fadilah untuk mengerjakan amal-amal saleh. Yang mana amal-amal saleh sedikit apapun akan Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Maka merugilah yang mana orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk beramal saleh pada bulan Ramadan tersebut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yaitu adalah beberapa hari yang ditentukan. Bulan yang di jalannya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185. Dalam ayat tersebut di sini Allah mengkhususkan dalam Al-Qur'an tidak ada bulan yang disebutkan selain bulan Ramadan. Nah, jadi di sini apabila Allah sebutkan satu bulan, yakni bulan Ramadan, berarti bulan ini sangat khusus bagi Allah. Bahkan disebutkan bahwa Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Sebagai apa? Ya, ini sebagai petunjuk serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan subhanallah, anak-anak Ustaz sekalian, di dalam bulan Ramadan sangat banyak sekali amal-amal saleh yang diutamakan atau istimewa di dalamnya. Dan apabila kita menghitung, apabila kita mencari, maka tidak cukuplah tinta untuk menulisnya. Akan tetapi kali ini Ustaz akan menyebutkan beberapa keistimewaan, beberapa keutamaan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Yakni di antaranya yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada aroma minyak kasturi. Nah, dalam satu disebutkan keutamaannya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada aroma minyak kasturi. Ketika puasa, kita tidak dianjurkan untuk bersikat gigi ketika siang hari.
mungkin ketika kita bertemu teman kurang pede, kurang karena bau mulut kita. Tapi padahal Allah sebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Jadi jangan malu atau jangan gengsi ketika bau mulut kita tercium dengan teman kita ketika berpuasa. Itu adalah lebih bagus atau lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi jangan juga ketika ketemu teman, bau saya seperti inilah. Tidak seperti itu ya. Baik. Di antara keutamaan yang selanjutnya yakni para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa hingga berbuka. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Malaikat adalah hamba Allah. Malaikat adalah hamba Allah yang tidak memiliki nafsu, yang memiliki akal saja. Yang mana semua yang diperintahkan Allah pasti dijalankan dan tidak pernah melalaikan semua perintah Allah. Apabila malaikat disuruh bersujud 1000 tahun, maka dia akan bersujud 1000 tahun. Apabila malaikat disuruh oleh Allah puasa 1000 tahun, maka ia akan 1000 tahun berpuasa. Itulah istimewanya malaikat di sisi Allah. Dan apabila malaikat sudah mendoakan, maka apa yang akan dilakukan Allah? Maka insya Allah, Allah akan mengabulkan doa malaikat tersebut. Dan ini terdapat dan diperuntukkan oleh orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi ketika kita berpuasa, itu kita yakinkan benar-benar dalam hati ketika kita berpuasa, Masya Allah. Allah akan memohonkan ampun atau malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa, yakni kita semua. Maka dari itu kita harus banyak-banyak beramal saleh ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga, setiap hari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya seraya berkata, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang salih melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau surga. Yang maksud dari perkataan tersebut adalah ketika seseorang berpuasa dengan sungguh-sungguh, imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa hasilnya? Maka apa buahnya? Buahnya itu surga. Dan inilah tujuan kita, para umat muslim, para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain, tidak bukan, yaitu tujuan akhir kita yaitu surga. Beda puasa kita dengan orang-orang Yahudi. Beda puasa kita dengan orang Nasrani. Mereka puasa dengan cara mengada-ngada. Ada yang puasa hari semalaman, lah. Ada yang puasa tidak memakan makanan tertentu, lah. Dan ini tidak ada dianjurkan atau tidak ada disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka lakukan akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah murka kepada mereka. Sedangkan puasa orang-orang muslim ini Allah lah yang akan langsung membalasnya. Kemudian di antara keutamaan atau keistimewaan ketika bulan Ramadan, yakni para setan akan dibelenggu. Nah, para setan akan dibelenggu. Yang maksudnya di sini adalah para setan akan diikat, nah, benar-benar diikat sehingga para setan tidak bisa mengganggu manusia untuk beramal soleh, khususnya di bulan Ramadan. Nah, sehingga kita bisa bersemangat, sehingga kita bisa berlomba-lomba
untuk beramal saleh. Karena apa? Karena syaitan tidak bisa mengganggu. Nah, akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang beramal saleh? Maka hal ini yang bisa mengganggu adalah hawa dan nafsu. Hawa nafsu. Jadi ketika bulan Ramadan, anak-anak Ustadz, syaitan benar-benar dibelenggu, benar-benar diikat, benar-benar dilarang untuk menggoda manusia. Maka kesempatan inilah kita perbanyak benar-benar amal saleh sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, yakni dengan penuh keyakinan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, seperti bayi lagi kita. Masya Allah. Nah, seperti bayi lagi kita. Seperti kita tidak ada dosa lagi. Nah, inilah kesempatan yang hanya didapatkan ketika bulan Ramadan. Maka dari itu, anak-anak Ustadz, semuanya juga lebih bersemangat lagi ketika bulan Ramadan ini. Belum tentu kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian, keutamaan atau keistimewaan di bulan Ramadan yang selanjutnya yaitu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Masya Allah lah. Luar biasa. Pintu-pintu surga semuanya akan dibuka. Nah, pintu-pintu surga semuanya akan dibuka. Ketika orang yang benar-benar beramal salih, berpuasa, kemudian dia beramal salih, salat rawatib, salat sunnah, salat tahajud, dan diisi hari-harinya dengan amal-amal salih, dan kemudian dia meninggal atau wafat, maka insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah dan berakhir ke dalam surga. Jadi benar-benar amal saleh benar-benar diterima dengan cepatnya. Nah, doa-doa Allah kabulkan dengan cepatnya ketika bulan Ramadan. Karena pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, nah inilah yang paling penting. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana posisi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Nah, kita bayangkan. Kita sholat atau kita membaca satu ayat saja dalam Al-Quran atau satu huruf saja dalam Al-Quran, maka pahalanya 10. Sedangkan ketika kita membaca satu huruf Al-Quran ketika malam Lailatul Qadar, maka akan dikalikan dengan pahala 1000 bulan. Nah, akan dikalikan dengan 1000 bulan. Masya Allah. Dan ini hanya didapatkan ketika bulan Ramadan. Allah berfirman, khusus untuk bulan Ramadan ini dalam surah apa? Surah Al-Qadar. Yang bunyinya, sambil merajah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacakan artinya lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Nah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan sejahteralah malam itu, dan tenanglah malam itu, dan banyaklah Allah terima amalan pada malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah. Allah khususkan tentang malam Lailatul Qadar ini, khusus satu surah dalam Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita yang sudah menghafal surah ini, kita benar-benar bisa mengamalkannya, dan kita bisa benar-benar mempraktekannya. Kita cari kapan malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita benar bisa bersungguh-sungguh untuk beribadah di dalam malam tersebut. Dan dalam hadis yang lain Allah sebutkan, dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda bahwa malam Lailatul Qadar yang paling dekat yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, di 10 akhir bulan Ramadan, dan terutama di hari-hari yang ganjil. Di malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Nah, jadi di malam-malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Maka ayo kita, para muslim, berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Allah akan beri pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Ini Allah khususkan lagi satu hari di akhir bulan Ramadan. Allah akan beri ampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malam akhir bulan Ramadan itu adalah benar-benar Allah beri ampunan. Maka jangan sampai grafik ibadah kita itu mendengarkan nih Ustaznya, semuanya mendengarkan. Jadi misalnya malam pertama bisa sholat malam 1 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat saat malamnya, ditambah dengan sholat witir misalnya. Maka malam selanjutnya bisa lagi ditambah dengan sholat malam ketika pertengahan malam. Bisa ditambah lagi dengan tilawah yang banyak dan sebagainya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada malam-malam bulan Ramadan, Allah akan ringankan hamba-hamba yang lalai, yang telah masuk neraka. Kemudian Allah akan bebaskan ketika bulan Ramadan dari siksa api neraka. Seperti itu. Jadi seperti inilah anak-anak Ustaz sekalian, sekilas mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menyambutnya? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana
perasaan hati kita ketika kita akan menyambut Surya 16 sebuting. dengan rahmat, dengan berkah ini bagaimana? Apakah hati kita terasa sesak? Apakah hati kita terasa sesak? Aduh ya Allah, bulan Ramadan puasa 6. Nah, seperti itu. Apakah hati kita menggebu-gebu, Masya Allah bulan Ramadan, aku bersemangat untuk beramal saleh, aku bersemangat untuk salat sunnah, memperbanyak salat sunnah, aku bersemangat untuk memperbanyak membantu orang tua misalnya, Masya Allah lah. Di mana kita posisi kita lah, maka Allah yang akan tahu dan kita sendiri yang kita perlu memperbaiki hati kita. Kita perlu perbaiki hati kita. Ada yang salah dengan hati kita mungkin. Jadi sebagiannya seorang hamba yang salih akan menyambutnya dengan taubatan. Segera bertaubat, segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang bulat dan mengisi waktunya dengan amal-amal salih dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita dalam melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi seperti itu. Kita harus benar-benar bersorak gembira dengan datangnya Ramadan kali ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati bulan Ramadan tersebut, entah mereka dalam keadaan uzur sakit atau mereka dalam keadaan tidak bisa melakukan puasa. Mungkin Allah telah jemput. Atau mungkin Allah telah jemput sebelum datangnya bulan Ramadan. Allah ambil atau Allah belum mengizinkan untuk sampai di bulan Ramadan ini. Maka bagi kita semua yang di sini masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk menikmati bulan tersebut, maka ayo sama-sama kita perbanyak, kita isi waktu-waktu kita dengan amal salih, dengan bakti kita kepada kedua orang tua, dan kita perbanyak doa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pesan Ustadz, bergembiralah dengan bulan Ramadan. Meskipun kita sedang dalam keadaan wabah COVID-19. Semoga Allah yang Maha Kuasa segera dan secepatnya tanpa tunda mengangkat wabah COVID-19 dari atas bumi. Berpuasa dalam keadaan wabah COVID, semoga menjadikan kita lapang dada dan pahala kita lebih besar. Karena kita menghadapi kesulitan yang lebih banyak pada tahun sebelumnya. Ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga khususnya Ustaz sendiri bisa benar-benar mengamalkan keistimewaan yang Ustaz sampaikan tadi, dan semoga semua juga bisa mendapatkan atau bisa mengamalkan keistimewaan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa Ustaz sampaikan. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Terima kasih. Semoga Allah membalas apa yang telah kalian perhatikan tersebut. Wa akhiran, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Elis. Kuy mabar. Anjay. Aduh. Selanjutnya gimana? Soalnya kita isi untuk selanjutnya. Isinya mana telepon tuh? Terserah apa? Apalagi selanjutnya.
Ya silakan. COD. Mungkin ada yang ditanyakan. Apa? Ya. Ada yang bertanya mengenai Ramadan, ML, silakan. COD. Dengan Bareng Ramadan, Gisel. Si COD lah. bertanya. Ustaz, boleh nggak puasa 31 hari? Nggak boleh ya. Jangan melebih-lebihkan. Nah. 2 bulan mantap. Kita puasa 2 bulan ya. 2 bulan. Sama Mei. 45. Silahkan diaktifkan videonya coba. Diaktifkan videonya semua coba. Ustazah mau lihat Supan dah. wajah-wajahnya. Supan. Wajah-wajahnya Bareng yang lama lah. nggak ketemu nih. Bulannya harus sanggup puasa, Iya. anak 2 bulannya Lius. Yang belum aktif Haris, Nailaha, Yuwana, Supan dah, Nisrina. supan. Ada sebentar aja. Harus goreng. Ustazah mau Apa-apa, dokumentasikan nih. teman-teman juga, nah. Ustaz sudah kangen Harus goreng taruh saja. semuanya Pas sebentar sama aja. ya, nah. Fauji, Baik, baik. Gelap kek. Alhamdulillah. Sepertinya tambah gemuk-gemuk ya saja ya. Bukurus deh, bukurus. Gemuk semua ya. Mana ada. Tambah 5 kilo cahaya kan. semua. Putih. Sehat semuanya, Ini alhamdulillah. Pogi. Semuanya sehat semuanya, masya Allah. MLJ. Ada yang baru gabung ini. COD. Lengkap semuanya ya, kelas 9 ya. Gas kan. Fauji, ya. 2, Masya Allah. 3, 4, COD nih, 5. Nah, COD. COD. Bah. Ada Bayu COD. Asyipin apa? Yang kelas 9 lambaikan tangan yang kelas 9, lambaikan tangan. Tolong kelas itu kelas 10 dah. Pakai aplikasi itu kan ada lambai tangan tuh ada kan, lambai Kelas tangan. 10 kelas 10 dah. Faris kenapa foto enggak ada videonya Faris? Aisyah. Harus mana tat? Faris. Harus goreng taruh tat. Iya deh. Ngudut deh. Silakan Nana Ustaz, ada yang ditanyakan. Kelas 10 dah kelas 10 lah tat. Belum. Sudah dah lulus. Kandak kan. Jalur corona. Alhamdulillah lah. Seger-seger semuanya malahan di rumah. Seger apa tat? Semoga Males terus tat. segar ya sampai Jujur. nanti di apa namanya? Di Ada hari gawian tat. malam nanti ya. Tugas numpuk tat. Bujur. Optimis lulus dah. Iya dong. Seger cuy. Lulus ya. Ya? Sudah? Ada tamu lagi buan kelas 8 kelas 7 Lis. Enak. Kayaknya pengen ambil ijazah. Oh, mana Nah, ijazah dong? Ustaz, ditutup doa nggak Ustaz? Lah. Ditutup doa nggih. Kalau tidak Baca udah yes, cari ngaranku. kita tutup tarhib Quran tarhib Ramadan kali ini ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Ya, saya doa ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fil 'ilm. Qabatan qabla al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم سلم إلى رمضان اللهم سلم إلى رمضان اللهم بارك لنا في رمضان واغفر لنا في رمضان ولا تسلطنا في رمضان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إن شئت سهلا ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Sambat COD yes. Yang saya ML. Kasih. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum DM. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. ML yes. Pak Poji. DM. Boy Poji. DM. Poji boy Poji. Kasih. Main apa? ML. Mobile Legend. Ini. Masih noob kok. COD-nya. Pesan kok di rumah terus. Pergaulian tuh. Astagfirullah. COD. Ya, Ustazah Lili. Ya, Ih. Akbar tadi baru gabung ya, Akbar ya. Oh, mungkin Akbar. yang recordingnya bisa dibagikan di grup nanti. Kira-kira bisa? Nanti dilihat dulu, mencek, belum tahu ini. Sukses Oh, kada tuh. Iki gabut. Oke. Iki gabut. Ya. Rizky, suaranya tidak ada. Kenapa ini? Di piceknya kan sudah di paling pojok kiai. Bisa ke kiri. Silakan yang mau sapa-sapa dulu. Kalau sudah merasa cukup, boleh Ki silakan. Nora. Ya. Ustazah undur diri duluan lah. Tugas negara mengasak balung lagi nah lah. Oke, selamat menyambut puasa Ramadan. Jangan sampai banyak main HP yang main HP-nya banyak tapi tidak ada faedahnya. Jangan sampai, maksimalkan. Dan jangan lupa nanti akan ada program khusus di bulan Ramadan. Nanti akan ada disampaikan di setiap grup. Pas saja itu nanti insya Allah Ustazah akan men-share itu di grup FSOG SMP ITA Azah Salam. buan kelas 9-nya Pak Pacula Azah. Iya dong, karena semuanya kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi semuanya Tidak. harus ikut ya. Ya Allah Azah kelas 10 sudah Azah dan kelas 9 lagi Azah. Loh, kan belum Bujur. lulus. Jadi harus ikut masih ya. Kan belum lulus. Aduh. Belum perpisahan lagi. Oke. Belum perpisahan lagi. Sama pisahan Azah. Kenapa Belum pisah-pisahan? lagi, sabar. Oke, Ustazah undur diri duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, coba yes. Ya, silakan masing-masing. Masih bisa jagan. Anjir. Tes. Ener mana Ener? Cari Mana ya? Gila, janji. Kejuran. COD. Enggak, ini udah. Download yes. Kangen-kangen. Hanep. Oi. Kelas 9 yang kedua Temen Fitri ya. Fitri sama Vidya. Paris. Faris, Ais ada, Faris nggak ada juga lah. Paris Azah. Faris kededa. Paris kededa. Bertiga yang kededa. Faris. Paris mudut Azah. Nadila ada. Bujur. Ya lah yes. Yang ada Ya, kalau sudah saja permisi Sip, juga. aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Stok IPS kerjakan. DM. Kerjakan. Apa? Aduh, Kanis. Apa? Nolep. Stok IPS kerjakan nih saya. Ini ada. Kariska. Slow. Kariska. Kasih Kan Cok. Badr. COD.